Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran sistem bisnis di Indonesia dengan submateri konsep sistem bisnis. Baik, mari kita mulai dari pengertian sistem bisnis. Sistem bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan sekelompok orang atau organisasi yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa seperti disampaikan oleh Devianto 2023. Sistem bisnis pada umumnya menurut teori ada 3, yaitu input, proses, dan output. Namun di Indonesia terdiri dari 5 komponen utama, yaitu input, proses, output, feedback, dan lingkungan bisnis. Input bisnis di Indonesia terdiri dari sumber daya manusia atau tenaga kerja, modal, uang, bahan baku, peralatan dan mesin, tanah dan bangunan, serta yang lainnya. Proses bisnis di Indonesia pada umumnya menggunakan beragam teknologi. Ada yang menggunakan teknologi modern dan juga masih ada yang menggunakan teknologi tradisional. Output dari bisnis di Indonesia masih sangat beragam, baik barang maupun jasa, baik yang dijalankan oleh BUMN, BUMS maupun oleh usaha individu, mulai dari UMKM sampai dengan usaha besar. Contoh output dari bisnis yang ada di Indonesia yaitu produk rumah, hasil minyak dan gas bumi, 9 bahan pokok, jasa transportasi, dan juga lainnya. Feedback atau umpan balik dari bisnis di Indonesia muncul sebagai proses evaluasi dengan membandingkan antara standar output yang diharapkan dengan output yang sebenarnya dihasilkan. Yang terakhir itu lingkungan bisnis atau lingkungan perusahaan meliputi budaya perusahaan, gaya kepemimpinan, karyawan, teknologi, regulasi pemerintah, situasi politik, dan juga lainnya. Selanjutnya subsistem dari sistem bisnis dalam sebuah perusahaan meliputi subsistem produksi, subsistem pemasaran, subsistem SDM, subsistem keuangan, dan juga subsistem lainnya. Perlu diketahui oleh teman-teman juga terkait dengan aspek-aspek operasi bisnis yang meliputi sistem manajemen sumber daya perusahaan, sistem manajemen hubungan pelanggan, pengolahan SDM, sistem manajemen rantai pasok, inventaris, dan payroll. Berikut faktor-faktor produksi. Pada umumnya, faktor produksi yang digunakan oleh sebuah bisnis yaitu ada 5. Tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Kewirausahaan merupakan sikap mental dari individu yang menanggung resiko dan peluang yang ditimbulkan oleh penciptaan dan pengoperasian bisnis. Sementara sumber daya fisik ini meliputi sumber daya alam, bahan baku, fasilitas perkantoran dan produksi, peralatan, juga lainnya. Dan terakhir sumber daya informasi merupakan sumber daya yang sangat strategis, ya, di mana apabila sistem informasi yang dijalankan itu akurat dan cepat, maka akan mendukung proses pengambilan keputusan bisnis yang cepat dan akurat pula. Adapun manfaat dari sistem bisnis meliputi meningkatkan efisiensi operasional, kemudian meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Alasan diperlukannya sistem bisnis bagi sebuah perusahaan yaitu proses, departemen, dan fungsi akan terintegrasi dan diatur dengan baik. Kerangka kerja yang terstruktur, kemudian ada performa perusahaan yang meningkat, kemudian efektif dan efisien dalam bekerja, dan juga yang lainnya seperti terlihat dalam layar. Bagaimana cara membangun sistem bisnis yang canggih? Nah, salah satunya adalah lepaskan keinginan untuk harus melakukan segalanya sendiri. Kemudian mengadopsi proses secara otomatis jika mungkin, menyusun panduan secara menyeluruh, merekrut karyawan yang dapat dipercaya, buat proses pelatihan 2 arah, kemudian lacak efisiensi masing-masing sistem, serta sediakan ruang untuk adanya kemungkinan kesalahan. Berikutnya teman-teman, ini ada informasi bonus ya tentang kategori sektor usaha di Indonesia. Bisa teman-teman baca seperti yang nampak pada layar. Kemudian di sini juga ada 15 sektor bisnis usaha di Indonesia yang menjanjikan peluang investasi atau peluang bisnis. Nah, teman-teman juga bisa baca ya seperti tampak pada layar. Nah, untuk teman-teman yang berminat bisnis di e-commerce, berikut 5 sistem bisnis e-commerce yang perlu teman-teman ketahui. Ada classified atau daftar iklan baris, ada marketplace C2C, ada shopping mall, toko online B2C, serta sosial media shop. Silahkan akses BMP Sistem Bisnis di Indonesia Modul 2 untuk mempelajari lebih lanjut. Demikian materi yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman.
Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.